Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma allimna ta'wilah wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali pagi hari ini kajian kita, tadabbur kita ayat-ayat Al-Quran surat Al-Anbiya. Pagi hari ini kita sampai di ayat ke-74 dan 75, dua ayat yang kita pelajari pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qauma saw'in fasiqin wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walutan, dan kepada Lut, yaitu Nabi Lut, atainahu, telah kami berikan kepadanya hukman, hikmah, wa ilman, dan ilmu, wa najjaynahu, dan telah kami selamatkan dia, minal qaryah, dari kota, allati kanat ta'malul khaba'ith, yang mengerjakan perbuatan khaba'ith, perbuatan yang keji. Innahum kanu qauma sau'in fasikin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, sau jahat, fasikin lagi fasik. Baik, di ayat yang sebelumnya yang sudah dikisahkan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ini, yaitu para nabi, diantaranya adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Kemudian diceritakan juga tentang Nabi Ishaq alaihi salam dan juga Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian Nabi Lut juga sudah disinggung oleh Allah bersamaan dengan ayat yang menerangkan tentang kisah Nabi Ibrahim, tetapi kisah Nabi Lut masih belum dijelaskan. Hanya Allah menyampaikan Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah kedua kalinya, yaitu setelah diselamatkan dari rencana jahat pembunuhan Raja Namrud, yaitu dengan dibakar. Kemudian diselamatkan lagi oleh Allah untuk bisa keluar dari negerinya Raja Namrud. Saat itu Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Lut. Nah, di ayat yang ke-74 dan 75 ini secara khusus Allah mengkisahkan tentang Nabi Lut alaihis salam. Maka pada saat Nabi Ibrahim dan Nabi Lut
telah sampai di Palestina di ayat yang sebelumnya, di negeri Syam. Tidak lama kemudian maka Nabi Lut diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk pergi berdakwah ke satu kota yang namanya kota Sadum. Yang satu kota yang namanya kota Sadum. Dan ternyata di kota Sadum ini masyarakatnya mempunyai satu kebiasaan yang sungguh sangat nyeleneh, sangat aneh. Nah, di sini Allah menyampaikan waluton atainahu hukman wa ilman. Dan kepada Lut telah kami berikan, kata Allah, apa itu hikmah. Hukman itu hikmah. Yang dimaksud hikmah itu adalah Nabi Lut diberikan oleh Allah pemahaman tentang hukum, sehingga dengan hikmah itu Nabi Lut bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Hikmah yaitu diberikan pemahaman tentang hukum. Dan juga diberikan oleh Allah ilmu. Maka dua pemberian dari Allah kepada Nabi Lut inilah yang kemudian menjadikan Nabi Lut itu sebagai seorang nabi. Jadi para nabi itu semuanya diberikan oleh Allah dua pemberian ini, yaitu hikmah dan ilman. Diberikan ilmu dan juga diberikan pemahaman tentang hukum, sehingga seorang nabi dan seorang rasul itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmunya dia bisa memutuskan satu persoalan. Itulah nabi dan rasul. Seorang nabi berbeda dengan seorang rasul. Nabi Lut yang diutus untuk ke satu kota yang namanya kota Sadum ini, kota Sadum, ada yang menyebut Sodom, ya, ada yang menyebut Sodom, ada yang menyebut Sadum, ya. Pada saat Nabi Lut diutus, ini perbedaannya antara nabi dan rasul. Berarti Nabi Lut nanti termasuk nabi atau rasul dari jawaban ini. Pada saat Nabi Lut diutus ke kota Sadum, maka tugas Nabi Lut adalah menyampaikan, tugas Nabi Lut adalah berdakwah. Maka seorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang lain, untuk mengajak orang lain, itulah yang dinamakan seorang rasul. Kalau nabi, dia hanya diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan perintah-perintah yang dibebankan kepada dirinya. Tetapi seorang rasul, dia sekaligus nabi, tapi dia juga sekaligus mempunyai tugas untuk menyampaikan. Selain menyampaikan, dia bertugas untuk mengajak masyarakat, yaitu mengajak untuk mentauhidkan Allah, untuk melaksanakan ajaran-ajaran dari Allah. Itulah seorang rasul. Nabi Lut bukanlah orang yang berasal dari kota Sadum, karena Nabi Lut dari Syam diutus ke Sadum. Artinya para santri, nah ini harus dipahami. Artinya rakyat kota Sadum
bukanlah kaum di mana Nabi Lut berasal. Ya, nah ini dipahami. Jadi ada perbedaan juga dengan para nabi dan para rasul yang lain. Para nabi dan para rasul yang lain diutus oleh Allah di kalangan umatnya. Artinya apa? Misalkan Puger ini umat, kaum, maka Allah mengutus nabi, mengutus rasul, yang nabi rasul itu adalah orang dari Puger sini. Bisa dipahami ya? Nabi Lut tidak seperti itu. Nabi Lut diutus oleh Allah untuk berdakwah ke rakyat kota Sadum, sedangkan Nabi Lut sendiri bukanlah berasal dari kota Sadum. Artinya Nabi Lut tidak mempunyai hubungan kekerabatan, tidak mempunyai hubungan famili, tidak mempunyai hubungan persaudaraan apapun dengan masyarakat yang ada di kota Sadum. Betul-betul orang lain. Jadi tempat tugas Nabi Lut untuk berdakwah itu betul-betul adalah daerah lain dan masyarakatnya tidak mempunyai hubungan persaudaraan apapun dengan Nabi Lut. Baginda Nabi Muhammad diutus oleh Allah di kalangan masyarakat beliau pada saat itu yang ada di kota Mekah. Baginda Nabi berasal dari kota Mekah, lahir di kota Mekah. Tetapi baginda Nabi menjadi seorang nabi, seorang rasul akhir zaman. Sehingga untuk semua umat manusia ila akhiriz zaman. Nabi Ibrahim diutus di kaumnya. Nabi Musa diutus di kaumnya, Bani Israel. Nabi Isa diutus di kaumnya. Nabi Sulaiman diutus di kaumnya. Nabi Lut diutus di masyarakat lain, bukan tempat di mana Nabi Lut berasal. Bisa dipahami? Ya. Maka Allah melanjutkan wa najjainahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'ith, dan kami selain tadi diberikan oleh Allah atainahu hukman wa ilman. Kemudian yang ketiga wa najjainahu, dan kami telah selamatkan dia. Siapa? Nabi Lut minal qaryah, dari kota, yaitu kota Sadum, allati kanat ta'malul khaba'ith, yang masyarakatnya melakukan perbuatan yang khaba'ith, perbuatan yang keji. Perbuatan yang keji ini yang bagaimana? Perbuatan yang keji itu tidak sama dengan perbuatan yang kejam. Ya, perbuatan yang keji itu tidak sama dengan perbuatan yang kejam. Makanya kenapa Allah menyebut khaba'ith. Jadi ini tidak sama dengan, gini kalau matematika, tidak sama dengan kejam. Maksudnya masih mending kejam dibandingkan keji. Loh, kenapa begitu? Contoh, perhatikan. Habib Isa kemudian nonjok orang, tinju gitu, orangnya mati. Habib Isa kejam apa keji? Kejam. Habib Isa membunuh orang, setelah Habib Isa tinju, kemudian orangnya mati. Masih belum mati itu, Habib Isa kemudian potong-potong dia, mutilasi jadi 7 bagian misalkan. Maka perbuatan Habib Isa yang kedua itu termasuk kejam apa keji? Ya, artinya perbuatan keji itu, perbuatan keji, nah ini ya, tak tulis di sini ya, keji itu adalah
perbuatan jahat yang mengandung berbagai kejelekan. Artinya kejelekannya yang tergandung pada perbuatan itu, perbuatannya satu, tapi kandungan kejelekannya bermacam-macam. Itu yang namanya khaba'ith, keji. Kalau kejam hanya satu macam kejelekannya. Seperti tadi Habib Isa contohkan. Habib Isa bunuh saja sekali mati, dipukul sekali mati, itu kejam. Tetapi dipukul kemudian nyawanya masih tinggal 1, 2, belum mati betul, kemudian dimutilasi, itu namanya keji. Nah, apa perbuatan khaba'ith yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut? Jadi pada saat Nabi Lut datang ke kota Sadum, Nabi Lut di sana menyaksikan satu perbuatan yang sangat keji yang dilakukan oleh sekelompok manusia, dan saat itu sudah merata dilakukan oleh masyarakat yang ada di kota Sadum. Maka ayat ini berhubungan dengan surat Al-A'raf ayat yang ke-80. Yang di surat Al-A'raf lebih jelas disampaikan apa perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Sadum. Maka pada saat Nabi Lut berdakwah di kota Sadum, kemudian Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, idza qala, ingatlah pada saat Lut mengatakan kepada mereka, atatunal fahisyata. Perhatikan kalimatnya, atatunal fahisyata. Hai kaumku, kata Nabi Lut, kenapa kalian melakukan al-fahisyah, perbuatan yang sangat keji ini? Perhatikan, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang tidak pernah dilakukan perbuatan itu min ahadin, oleh siapapun, minal alamin, yang ada di alam raya ini sebelum dirimu. Ya, perhatikan di ayat ke-80 surat Al-A'raf, kalimat Nabi Lut yang diabadikan oleh Allah, wahai kaumku, atatunal fahisyah, kenapa kalian melakukan perbuatan keji ini? Ma sabaqakum, yang sebelumnya tidak pernah dilakukan, min ahadin minal alamin, oleh siapapun yang ada di alam raya ini. Nah, para santri semuanya, ayat 80 surat Al-A'raf tadi yang di sana disampaikan ma sabaqakum, ma sabaqakum min ahadin minal alamin. Yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya, oleh siapapun sealam raya sebelum kalian. Baik, perhatikan. Ternyata perbuatan fahisyah atau khaba'ith
perbuatan yang keji yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut itu diabadikan oleh Allah melalui kalimat yang disampaikan oleh Nabi Lut, bahwasannya perbuatan itu adalah satu perbuatan yang sebelumnya, maksudnya sebelumnya berarti sebelum adanya orang-orang yang ada di kota Sadum, yang sebelum mereka belum pernah perbuatan itu dilakukan oleh siapapun min ahadin minal alamin. Apa sih perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut? Nah, jadi kaumnya Nabi Lut, para santri dan para pendengar di rumah, mereka itu melakukan perbuatan yang dinamakan liwat. Bahasa Arab ini ya, liwat. Liwat itu apa? Bukan liwat, lewat gitu, bukan. Liwat ini bahasa Arab. Maaf, liwat itu bahasa kerennya yang dikenal sekarang adalah sodomi. Sodomi itu apa? Sodomi itu adalah masuknya alat kelamin seorang laki-laki ke dalam alat kelamin laki-laki juga. Ya. Kalau sekarang lebih dikenal lagi dengan ya, homoseksual atau LGBT. Ya, bahasa keren lah. Namanya perbuatan liwat mbok masih dibuat istilah keren, ya sama saja liwat ini namanya. Ya. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut itu adalah perbuatan fahisyah yang sangat keji, yang perbuatan jahat yang mengandung berbagai macam kejelekan di dalamnya dan juga sangat menjijikkan. Orang-orang laki-laki yang ada di kota Sadum itu, mereka kemudian melakukan perbuatan seks secara menyimpang. Allah sudah menyampaikan di ayat-ayat Al-Quran, begitu banyak disampaikan oleh Allah, bahwa seorang manusia itu, makhluk itu diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan, dan juga diberikan oleh Allah fitrah. Apa itu? Rasa kasih sayang. Sehingga setiap makhluk hidup mempunyai rasa untuk berkasih sayang, tetapi dengan pasangan yang lain jenis. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyampaikan tentang ini. Allah sudah menggariskan, Allah sudah menetapkan bahwasannya pasangan seorang laki-laki itu adalah wanita. Pasangan wanita adalah laki-laki. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang Allah memberikan peluang seorang laki-laki untuk mencintai laki-laki, wanita mencintai wanita. Karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia, hewan itu berpasang-pasangan adalah untuk meneruskan garis keturunannya. Tetapi umatnya Nabi Lut melakukan seks yang menyimpang, dari fitrah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Laki-laki di kota Sadum itu mereka sudah menikah dengan seorang wanita, tetapi mereka kemudian tidak puas hanya berhubungan intim dengan istrinya yang seorang wanita, tetapi kemudian mereka mencoba untuk melakukan hubungan intim dengan sesama jenis. Dikatakan Sodom, liwat, karena itu dilakukan oleh seorang laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki.
Loh, berarti umatnya Nabi Lut tidak ada, Habib, seorang wanita yang melakukan seks menyimpang dengan para wanita. Awalnya tidak ada. Yang melakukan itu hanya laki-laki. Tetapi karena semakin lama, semakin banyak laki-laki yang tidak mau melakukan hubungan dengan seorang wanita, maka para wanita zamannya Nabi Lut ini merasa tidak punya pasangan. Wanita juga ingin menyalurkan hasratnya, karena wanita dan laki-laki sama-sama diberikan oleh Allah nafsu birahi. Laki-lakinya tidak ada yang mau ke wanita, lanangnya podo seneng mbek lanange kabeh. Akhirnya sing wedok nganggur. Karena nganggur sekian lama merasa kesepian, akhirnya kaum wanitanya juga ikut-ikutan melakukan praktek seks menyimpang, yaitu yang dinamakan lesbian. Sama wanita dengan wanita homoseksual juga. Yang dimaksud homoseksual itu apa sih? Menyalurkan seks dengan sesama jenisnya, bukan sesama jenis manusia, tidak, sesama jenis kelamin. Itu yang namanya homo. Jadi wanita dengan wanita ya podo homo, sama. Maka zaman saat itu sudah benar-benar al-fahisyah, kekejian itu sudah merajalela di kota Sadum. Nabi Lut mengingatkan sekali enggak mempan, 2 kali enggak mempan, 3 kali enggak mempan. Nabi Lut tidak pernah putus asa. Sampai-sampai Nabi Lut mengatakan, atattunal fahisyata ma sabaqakum min ahadin minal alamin. Hei masyarakatku, orang kota Sadum, kenapa kalian ini melakukan perbuatan yang begitu keji, yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelum kalian? Ini perhatikan kalimat min ahadin minal alamin. Di sini ditafsirkan oleh ahli tafsir ada 2 macam. Yang pertama ditafsirkan belum pernah dilakukan oleh manusia siapapun sebelum zaman Nabi Lut. Ditafsirkan yang pertama, para ahli tafsir mengatakan apa yang dilakukan umatnya Nabi Lut belum pernah dilakukan oleh manusia siapapun, mulai dari Adam sampai dengan nabi-nabi lain yang diutus, sehingga saat Nabi Lut diutus itulah, hanya pada saat itu perbuatan fahisyah ini, liwat ini dilakukan oleh orang-orang Sadum. Sebelumnya tidak ada. Tetapi yang lebih hebat lagi, yaitu penafsiran yang kedua. Belum pernah dilakukan oleh makhluk apapun yang ada di dunia sebelum zaman Nabi Lut. Ini penafsiran yang lebih hebat. Min ahadin minal alamin bukan diartikan hanya manusia, tetapi mencakup manusia masuk, binatang masuk, tumbuhan masuk, bahkan jin pun juga masuk di dalamnya. Kalau malaikat jelas tidak dibekali dengan nafsu. Jin dibekali oleh Allah, sehingga jin itu kemudian mereka bermasyarakat, mereka beranak, berumah tangga. Bahkan jin saja
Gak ada jin itu yang melakukan liwat, itu gak ada. Iki jin wedok, iki jin lanang. Sing jin lanang enggak gelem aku mbek padha lanange. Jin itu ngerti. Belum pernah ada jin itu peristiwa homoseksual itu belum pernah ada. Bahkan binatang pun itu ngerti. Pada saat binatang itu mencari pasangan, nggak mungkin salah binatang itu. Kucing itu belum pernah ada kucing yang salah ya, melakukan hubungan lesbian, melakukan hubungan homo, nggak pernah itu. Kucing laki-laki yang ngejar kucing betina. Ini kucing padahal. Lah, dikatakan fahisya, perbuatan keji, kucing, hewan, apapun itu mereka tidak diberikan hanya diberikan itu saja bisa membedakan endi sing gawe aku, endi sing duduk gawe aku. Ngerti itu. Sudah tahu tempatnya masing-masing. Loh, ini manusia yang selain diberikan nafsu juga diberikan akal pikiran. Kok gak bisa mikir? Bukan pada tempatnya tapi dipaksakan. Dan yang lebih menjijikkan lagi para santri dan para pendengar di rumah, menurut para ulama, liwat ini dikatakan begitu menjijikkan karena apa? Mereka melakukan hubungan seksual itu melalui jalan keluarnya kotoran, menjijikkan, terutama laki-laki. Terutama laki-laki. Ini sungguh sangat-sangat menjijikkan, sangat merusak. Sehingga para pelaku-pelaku liwat ini dikatakan oleh Allah adalah melakukan perbuatan fahisyah yang sungguh sangat keji. Di luar batas normal, di luar batas agama. Zina antara seorang laki-laki dan perempuan. Ini melebihi zina lagi. Dia sudah berzina tetapi melakukan perbuatan itu dengan sesama jenisnya. Begitu menjijikkan. Nah, ini yang dilakukan oleh umat Nabi Lut alaihis salam. Jadi gay, lesbian itu adanya baru sekarang atau dari dulu? Tetapi ingat, umat Nabi Lut sudah dibinasakan habis oleh Allah Subhanahu. Jadi jangan pernah kemudian kalau sekarang ada orang yang kemudian melakukan seks menyimpang seperti ini, homoseksual, kemudian dia mengatakan aku iki kan turunane umatnya Nabi Lut. Wong zamane Nabi Lut dulu sudah ada. Ingat, para kaum homoseksual ini sudah dibinasakan habis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tersisa. Sehingga tutup buku tentang kisah kaum homoseksual. Bumi yang mereka pijak dibalik oleh Allah. Yang di atas ditaruh di bawah, yang di bawah dinaikkan ke atas oleh Allah. Hancur total. Loh, kalau sekarang ada lagi Habib, itu murni adalah penyimpangan dari dirinya sendiri. Jangan kemudian manusia yang melakukan praktek seperti ini, para santri dan para pendengar di rumah, kemudian dia mengatakan ini adalah takdirku. Salah besar. Allah tidak pernah menciptakan seorang manusia pun laki-laki itu mempunyai rasa cinta dengan sesama laki-laki, wanita mempunyai rasa cinta dengan sesama wanita. Enggak ada. Allah menciptakan berpasang-pasangan, laki-laki, perempuan, jantan, betina. Itu sudah fitrah yang diberikan oleh Allah. Sehingga orang yang melakukan perbuatan seperti ini adalah ulah dari dirinya sendiri. Ingat itu. Nah, kemudian innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Sesungguhnya mereka itu, kata Allah, adalah kaum yang jahat dan juga
fasik. Fasik itu apa? Fasik itu apa? Orang yang gemar melakukan kejahatan. Gemar, artinya gemar itu apa? Suka. Artinya suka itu bagaimana? Artinya suka bagaimana? Melakukan perbuatan itu berkali-kali, berulang-ulang. Itu orang fasik. Seorang manusia wajar melakukan perbuatan salah, tetapi orang fasik itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, kejelekan itu secara berulang-ulang sehingga menjadi hobi. Itu orang fasik. Orang minum minuman keras, kalau cuman sekali kemudian dia berhenti, tidak ngulangi lagi, belum termasuk golongan fasik. Tetapi minum minuman keras, hari ini minum, besok minum, 2 hari lagi minum, pokoknya mabuk wis ilang, telere ilang, ngombe meneh, bolak-balik, itu namanya fasik. Orang berbohong sekali, kemudian dia tobat, tidak pernah berbohong lagi, belum termasuk fasik. Tapi orang yang suka bohong, itu namanya orang fasik. Orang memfitnah orang lain, tapi hanya sekali, setelah diingatkan dia sadar, kemudian dia tidak mengulangi lagi fitnahnya, itu belum termasuk orang fasik. Tapi lek bendino doyan fitnah, itu namanya fasik. Isuk fasik, isuk fitnah, awan titik mangan ero-ero ambek fitnah, ya, sore rujaan fitnah lagi, itu namanya orang fasik. Orang membicarakan kejelekan orang lain, tetapi setelah diingatkan dia ingat, kemudian dia tidak pernah melakukan lagi, bukan orang fasik. Tapi kalau setiap hari sing diomongno eleke koncone, eleke tonggone, terus itu baru termasuk fasik. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, inilah yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut alaihi salam. Maka pada saat Nabi Lut telah memberikan peringatan, kemudian mereka tetap tidak mau mendengarkan, dan bahkan mereka menantang Nabi Lut. Hai Lut, datangkanlah siksa kepada kami seperti apa yang kamu katakan, bahwasannya Tuhanmu akan memberikan adab kepada kami. Kalau memang benar, datangkan itu. Maka Nabi Lut kemudian berdoa kepada Allah, meminta agar kaumnya dibinasakan. Sehingga di saat subuh hari, sebelum matahari terbit, maka Allah mengirim suara seperti guntur, seperti gemuruh kilat. Maka orang-orang yang mendengar suara itu mati dengan seketika, dan bumi kota Sadum dibalik oleh Allah. Yang di bawah dijadikan di atas, yang di atas dijadikan di bawah, termasuk istri Nabi Lut alaihi salam. Loh, istri Nabi Lut apa melakukan perbuatan fahisyah ini juga, Habib? Enggak. Istri Nabi Lut tidak termasuk orang-orang lesbi, enggak. Kenapa istri Nabi Lut dibinasakan juga oleh Allah? Karena istri Nabi Lut membantu orang-orang kota Sadum. Membantu apa? Yaitu melaporkan. Istri Nabi Lut kemudian didatangi oleh seorang wanita tua. Yang wanita tua itu oleh sebagian ulama diyakini sebagai penjelmaan iblis. Wanita tua itu kemudian berkata kepada istri Nabi Lut yang bernama Wali'ah, dengan menawarkan harta. Syaratnya istri Nabi Lut harus memberikan laporan apabila ada tamu laki-laki yang datang ke rumahnya Nabi
Lut alaihi salam. Maka pada hari itu datanglah malaikat Jibril ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Datanglah dua tamu yang salah satunya adalah malaikat Jibril dengan merupakan wajahnya sebagai seorang laki-laki yang begitu ganteng luar biasa. Malaikat Jibril datang ke rumahnya Nabi Lut, maka kemudian istri Nabi Lut, Waliah ini, melaporkan kejadian itu kepada masyarakat kota Sadum. Datanglah mereka beramai-ramai ke rumah Nabi Lut alaihi salam dengan tujuan sebetulnya untuk menuduh Nabi Lut ternyata juga melakukan perbuatan liwat. Tetapi para santri dan para pendengar di rumah, pada saat mereka menyaksikan dua laki-laki tamunya Nabi Lut ini, mereka langsung terpana dan langsung jatuh hati. Ih, laki-laki jatuh hati ambek podo laki-laki nih. Jeruk makan jeruk. Ya. Maka orang-orang kota Sadum itu langsung melihat paras wajah tamunya Nabi Lut, langsung mereka jatuh hati. Malaikat Jibril yang mengetahui itu, langsung malaikat Jibril merubah penampilan beliau seperti aslinya. Setelah menjadi seorang laki-laki rupawan, berubah menjadi penampilan malaikat Jibril yang asli. Nah, karena mereka sudah tidak bisa diingatkan, maka saat itu Allah kemudian di waktu menjelang subuh mengirimkan adab kepada mereka. Habis total. Berarti kaum homo, kaum lesbi habis saat itu? Ya. Sekarang ada lagi? Ya. Sekarang? Banyak. Banyak. Bahkan saking keblingernya sampai sekarang dirancang satu hukum di mana laki-laki boleh menikah dengan sama laki-lakinya. Na'udzubillah min dzalik. Wanita boleh menikah dengan wanitanya. Mudah-mudahan di Indonesia tidak ada. Karena kalau sampai di Indonesia ada hukum seperti itu, kita khawatir Allah akan menurunkan adabnya. Kita doakan mudah-mudahan pejabat kita masih mempunyai hati nurani. Hukum ini sudah dianut oleh negara-negara yang lain di Eropa sana. Sehingga di sana resmi laki-laki boleh kumpul sama podo laki-laki nih. Suami istri. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, di ayat yang selanjutnya Allah menyampaikan wa adkhalnahu fi rahmatina, dan kami telah memasukkannya Nabi Lut fi rahmatina, ke dalam rahmat kami. Innahu minas solihin, sesungguhnya dia Lut termasuk orang-orang yang soleh. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, kalau Nabi Lut pada saat menghadapi kaumnya yang melakukan perbuatan menyimpang seperti itu, Nabi Lut tidak pernah mencaci maki mereka. Tidak pernah. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menunjukkan Nabi Lut mencaci maki mereka. Tidak. Justru Nabi Lut memberikan nasihat bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang sangat-sangat keji, sangat hina. Kemudian diajak oleh Nabi Lut untuk kembali kepada fitrahnya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Saat kita menemukan, kita menjumpai orang yang kita kenal, kok kemudian dia termasuk titisan dari umatnya Nabi Lut, laki-laki kok seneng mbek podo lanange, wedok kok seneng mbek podo wedoke, maka kita jangan caci maki mereka. Ini pesan ya, baby saya. Karena apa? Semakin kita caci maki, mereka akan menjadi semakin jauh untuk bertaubat kepada Allah. Semakin jauh untuk bertaubat kepada Allah.
Sifat homo, sifat lesbi itu karena bukan pemberian dari Allah, karena ulahnya sendiri, bisa karena awalnya mereka coba. Bisa karena awalnya mereka coba-coba. Tetapi dari coba-coba itulah bisa jadi mereka kemudian merasakan kenikmatan. Sehingga akhirnya mereka tenggelam dalam perbuatan yang hina itu. Maka kalau kita menemukan orang-orang seperti itu, nasihati dengan pelan, dengan halus, sadarkan mereka. Karena fitrah mereka, sifat asli yang diberikan oleh Allah, mereka tidak suka laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita pun juga akan bisa mengalami hal seperti ini kalau kita tidak bisa menjaga diri. Makanya hindari perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kita menjadi seorang homoseksual. Bagaimana? Mulai dari kecil, lek dolan niku ojo lanang tok, sik cilik lho ya, sik cilik. Cara berpakaian, perhatikan. Kalau laki-laki, ya sukalah kamu pakai celana. Jangan coba-coba pakai rok. Seorang wanita, sukalah kalian pakai rok, supaya itu membedakan betul. Paham ya? Seorang laki-laki kalau pakai baju, jangan pakai warna feminim. Laki-laki kok senengnya pink. Laki-laki pak suka sama warna pink. Ini tanda-tanda ini. Karena apa? Karena warna-warna seperti itu, warna pink itu menunjukkan sifat feminim. Apa sifat feminim itu? Sifat kewanitaan. Sifat kewanitaan. Kalau laki-laki, pakailah warna-warna yang menunjukkan kejantanan. Yang perempuan juga begitu. Jangan pakai warna-warna yang sama sekali tidak ada kesan feminimnya. Wedok bendino celonoan jin, katik dengkule suwek-suwek. Laki-laki, bukan sifatmu kopengmu dikasih anting itu. Anting itu identik dengan feminim atau maskulin? Namanya orang pakai anting itu menunjukkan feminimnya, kewanitaannya. Pakai kalung menunjukkan feminim atau maskulin? Feminim. Makanya kenapa Islam melarang seorang laki-laki menggunakan cincin emas? Karena apa? Emas itu identik dengan kewanitaan. Emas itu indah apa enggak? Indah. Seorang wanita diciptakan oleh Allah dengan keindahan. Laki-laki indah apa tegas? Kalau ada laki-laki indah, bahaya itu. Makanya jangan coba-coba pakai anting, ya. Laki-laki itu bukan milik kita, bukan sifat laki-laki, sifatnya wanita. Pakai anting menunjukkan kewanitaan. Laki-laki kok gawe anting, tapi zaman sekarang lebih lagi, bukan cuma anting. Laki-laki itu pakai sini kupingnya ada antingnya, hidungnya ada antingnya, alisnya ada antingnya, bibirnya ada antingnya. Iki wis duduk homo lagi ini. Ya? Makin ndak karuan. Kalau berjalan, lihat gayamu berjalan, laki-laki. Jalanlah dengan dada yang busung, gagah. Ojo jalan lenggak-lenggok.
Sebaliknya wanita, jangan menunjukkan kegagahanmu. Karena wanita diciptakan oleh Allah bukan untuk menunjukkan kegagahannya, menunjukkan kelemah lembutan cara bicara. Juga begitu, hati-hati. Jadi homo lesbi itu bisa muncul karena kebiasaan yang tidak benar. Paham? Bahkan sampai sekarang ada yang mengatakan sumber terjadinya homo dan lesbi salah satunya adalah di lembaga pendidikan yang berasrama seperti pondok pesantren. Makanya hati-hati ya. Habib Isa sudah bilang tuh ke santribanin, kamu kalau tidur jangan cuma pakai sarung tok. Itu sudah diingatkan sama Habib Isa. Hati-hati, pakai celana panjang, pakai training. Kalau kamu pakai sarung tok, namanya orang tidur itu tidak sadar, tengah-tengah tidur naik semua sarungmu. Sehari 2 hari temannya satu kamar tidak tertarik, tapi lama-lama tidak suka erok-erok, tapi tiap hari disuruh nyoba. Satu iris, seminggu doyan erok-erok. Makanya hati-hati. Demikian juga yang wanita, jangan suka menyendiri di tempat pojok-pojok pondok itu berdua sesama wanitanya. Awas. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan seperti itu. Tetapi insya Allah anak pondok itu walaupun laki-laki hidup setiap hari dengan sesama laki-laki, wanita hidup setiap hari sama dengan wanita, karena mendapatkan ilmu agama sehingga mendapatkan hukman wa ilman, sehingga dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Paham Tom? Hati-hati, perbuatan liwat ini, suka sesama jenis, begitu dilaknat oleh Allah dan juga Rasul. La'anallahu man amila amala qaumi Lut, kata Rasulullah. La'anallah, Allah melaknat. Siapa? Man amila, siapa yang melakukan amala qaumi Lut, seperti perbuatan kaumnya Nabi Lut. Sampai diulang 3 kali oleh Rasulullah kalimat itu. Artinya apa? Allah betul-betul melaknat. Maka kita minta kepada Allah dihindarkan dari perbuatan fahisyah. Hindari sebab-sebab yang bisa menjadikan kamu terjerumus kepada perbuatan fahisyah. Awalnya tidak ada keinginan, awalnya tidak ada maksud, tetapi karena kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa memancing terjadinya itu, maka bisa jadi itu akan terjadi. Habib bisa sering menyaksikan seorang laki-laki yang sudah punya istri, bahkan punya anak, tidak nyangka tiba-tiba muncul fahisyahnya. Sudah punya istri, sudah punya anak. Lelaki normal enggak ini? Normal. Tetapi bisa berubah menjadi tidak normal. Suka sesama jenis podo laki-lakinya. Ya Allah ya Rabb, kok bisa? Ya. Demikian juga seorang wanita. Banyak di zaman ini para santri, para pendengar di rumah. Makanya hati-hati. Jangan suka menyendiri di pojokan. Yang wanita sesama wanita hanya berdua. Bisik-bisik, hati-hati. Jangan pernah mandi berdua. Ayo. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Ya. Hindari itu. Hindari. Baik, itu yang bisa sampaikan pagi hari ini.
Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan keji ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan kisah nabi dan rasul yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni saudatuka ma 'allamtanihi fardudu alayya inda hajati ilai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.